Hai para najis, balik lagi di Gay Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini gue pengen cerita tentang pengalaman ternajis lagi ya, Wak. Pengalaman gue tentang apa ya? Aduh, ini agak menajiskan ya, Wak. Ini tuh tentang pengalaman gue melahap tukang cukur. Wow, tukang cukur, gimana sih ceritanya? Jadi buat kalian yang baru gabung, langsung aja subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman jong kalian biar kita saling kenal. Yuk kita cerita. By the way, sorry, rumah gue kan memang padat penduduk, jadi ada suara anak kecil nangis, suara gendang-gendang itu dari PPSU, nggak ngerti ya Najils. Suara kipas-kipas yang bikin bising gitu, karena gue nggak pakai AC ya. By the way, itu ada suara anak kecil nangis. Stop anakku, jangan berisik. Itu ponakan gue by the way. Nah, jadi di video kali ini gue pengen cerita nih, gue tuh pernah melahap abang tukang cukur. Karena kenapa? Jadi gini, gue tuh memang waktu itu suka milih-milih ya, Wak, dalam mencukur, bukan bukan memilih dalam hasil potongan ya, Wak, tapi memilih abangnya cakep apa kagak. Najil gitu. Jadi memang ada beberapa tukang cukur yang pernah maksudnya nggak gue gituin ya, maksudnya gue pernah cukur di mana-mana aja gitu. Dan ada salah satu tukang cukur yang masih muda, Wak. Dia tuh kayak agak brondi lah ya, Wak, brondong, Najil. Nah jadi tuh pernah gue berapa kali ya sama dia, 3 kali lah ya gue tuh cukur di dia. Padahal mah cukuran gue gini-gini aja ya, Wak, diponiin dikit gini kayak baby Hui. Jadi gue tuh emang kayak iseng aja gitu, gue pengen cukur di sana gitu. Lumayan jauh padahal, tapi gue nekat ya. Dasar emang boti ya, maksudnya bencong, nggak boleh laki cakep gitu disamperin. Nah jadi waktu itu gue penasaran kan, sekali, 2 kali, dan ketiga kalinya itu pas banget tuh mau nutup, Wak, gitu jam 10 malam waktu itu. Gue kesana dan gue bilang, "Bang, kok tutup cepet sih?" "Ya nggak apa-apa, udah agak capek," kayak tadi gitu kan. Nah akhirnya kan, tapi jujur ya, hal yang paling gue suka tuh kalau lagi nyukur rambut, kalian tahu kan, misalkan kita duduk terus di sampingnya tuh kayak abang-abangnya kan itunya di sini ya, di sikut kita tuh jadi kesentuh-sentuh. Dan situ kayak gue ngerasa kok gede ya, wah, Najils, kayaknya gede banget gitu. Dan akhirnya gue sengajanya gue diem. Itu berapa kali ya gue agak kesentuh kan, pasti kesentuh dong, bener gak sih? Misalkan kalian nyukur rambut, kalau yang cowok ya umumnya pasti kan kesentuh itunya ya, jadi kan bisa kayak nerka-nerka aja gitu, gede apa enggaknya gitu. Nah setelah itu tuh jadi kayak memang kan posisinya lagi mau nutup warung tokonya. Nah terus gue bilang kan, bagi WA-nya dong biar nanti kalau gampang-gampang tuh kalau ngontek gue kan. Ya udah deh, gue minta WA-nya. Tapi di situ malam itu dia nanya, "Kamu bang, lu punya kenalan tukang pijit gak atau urut?" Gue bilang ya nggak ada gitu kan. "Emang kenapa?" "Enggak, gue tuh pengen dikerok aja," kata dia gitu. Pengen dikerok dikerok gitulah, karena dia kan nggak enak badan waktu itu. Jadi bang, gue bisa kok ngerok. Langsung lah modus-modus keluar. Nah jadi setelah itu kayak cuma minta tolong doang sih, minta tolong kerok gitu. Akhirnya setelah itu ya biasalah dia buka baju. Dan di situ kayak gue, "Mana ada gak pakai balsem atau pakai kayak minyak?" Ternyata kan memang pakai minyak hand body gitu. Dan di sini awal. Nah setelah itu kan memang kita kayak kayak ngobrol-ngobrol, kayak nanya, "Emang tinggal di mana?" Gue bilang di daerah sini. "Lalu kok jauh banget sih sampai nyukur ke daerah sini?" kata dia gitu kan. Gue bilang ya nggak apa-apa sih, kalau emang kan udah nyaman gue alasannya gitu. Udah namanya nyukur kan pasti harus sama satu orang ya, nggak bisa ganti-ganti, maksud gue gitu. Kira gue juga nanya, ternyata dia memang orang Bandung ya, Wak. Jadi di situ tuh cuma kayak kerja gitu, dan bosnya udah percaya gitu sama dia, jadi dikasih lah kuasa buat kayak megang kunci, dan ternyata tidurnya di situ juga. Nah jadi setelah kayak berbincang-bincang basa-basi busuk ya, Najil, akhirnya tiba di mana waktu itu posisinya dia bilang, "Ini udah kemalaman, kalau pulang naik apa?" Gue bilang naik Grab sih paling gitu kan. Dan gue bilang, tapi kata dia, "Emang gak kemalaman, mending nginep aja." Dia menawarkan diri dong seperti itu. Akhirnya gue tanpa basa-basi lagi gue bilang ya udah nggak apa-apa nih,
ya nggak apa-apa. Dan gue sepik tuh kayak, mandi bisa gak sih di sini gitu, karena kan habis cukur rambut pasti gatel ya Wak. Nah Jils akhirnya numpang mandi di situ kan. Habis numpang mandi ya biasalah gue memakai jockstrap gue yang kalian tahu ya. Dan dia sempet kaget, maksudnya mungkin kaget aja gitu, kok aneh ya kancutnya gitu ya Najils. Nah jadi setelah itu dia kan ngeliat tuh, memang gue ini sih ladek gitu. Gue anduk gue tuh kayak gue sok-sok ngelap-ngelap, dan dia ngeliat dan wah, pantat lu gede banget ya Bill gitu, maksudnya bang gitu. Ah iya, gue bilang gitu. Aduh, jadi pengen gue bilang emang normal gak sih gue. Ya gue normal, cuma lu sih gede banget itunya atau dia gitu. Oh gitu, bempernya gede ya, gue bilang. Akhirnya dia kayak ngelus-ngelus gitu Wak. Kayak gue bilang, mau ngapain? Nggak apa-apa sih. Oh iya, lu punya video gak, kata dia gitu kan, video begitu. Gue bilang ada. Akhirnya gue kasih aja tuh handphone, dan gue ngeliatin aja. Tanpa sadar dia tuh kayak ngeluarin, dan dia bilang kayak, aduh, maaf ya bang, kata dia gitu. Jadi frontal nih, maksudnya jadi nggak sopan. Gue bilang nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Gue mah ngeliatin aja gitu kan, sambil kayak gitu menajils. Dan akhirnya dia bilang kayak, kenapa ngeliatin, mending bantuin, mending bareng, kata dia gitu. Gue bilang enggak ah, gue bilang gitu. Apa mau gue bantuin, gue bilang gitu. Akhirnya dia bilang emang suka gitu kan. Suka sih, gue bilang. Kayak ya udah gue, dan lumayan gedong lawa ya. Dan itu gue lahap aja gitu, sampai aduh, sampai banyak banget itu keluar di muka ya Wak. Aduh Najils, mungkin kalau di dalam itu jadi anak kali ya Wak. Anak bencong Najils. Jadi malam itu dia bilang kayak, aduh sorry ya gitu. Dan tapi enak banget sumpah gitu. Nah gue bilang iya nggak apa-apa, lagi pula kan gue cuma bantu, cila bantu gitu. Dan setelah paginya itu kan gue tidur tuh ya, tidur abis beres-beres tidur. Dan paginya lagi Wak, karena dia bilang kepengen lagi. Aduh, gue jadi murahan ya Najis. Tapi nggak apa-apa lah, karena abangnya lucu aja sih, makanya gue mau. Sebenarnya sih sampai sekarang masih kontekan, cuma gue jujur ya, gue kalau bukannya habis mandi sepa dibuang sih, cuma kalau gue udah ngerasain ya udah gitu. Jadi kayak nggak, mungkin kepengenannya lama lagi, jadi ya udah nanti aja. Dia suka kayak WA kapan main kesini, tapi gue nggak nggak gue respon gimana sih. Yang penting udah nyoba ya Wak. Najil. Iya, jadi saat itu tuh kayak sebenarnya dia kayak ragu-ragu ya Wak, tapi gue bilang ya udah terserah, gue kan nggak memaksa ya, tidak bayar, tidak gimana, terserah anda gitu Najils. Tapi dia bilang ya udah nggak apa-apa deh. Pas awal gue gitu, itu langsung kayak, aduh sumpah namanya, aduh gue slim, apa ya, cowok-cowok slim terus berbentuk, sumpah idaman banget, bikin meletup-letup tuh ya, rawa-rawa Najil. Jadi sekian itu aja ceritanya. Memang cerita ini tuh udah agak lama juga ya, cuma kan gue bawain sekarang gitu, karena gue juga banyak sih sebetulnya, tapi kan mungkin agak-agak vulgar ya, jadi nggak gue ceritain di sini. Makanya gue hati-hati dalam cerita sih, biar nggak kena dolar kuning atau banned gitu ya Wak Najils. Segitu aja videonya, jangan lupa subscribe, dan juga tunggu video pijat ya. Mungkin nanti, gue nggak janji, tapi sebentar lagi akan gue cari orangnya. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri. Salam Najils.